وصحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين إلى أرواح والدينا ومعلمينا ومشايخنا خصوصا إلى قطب العظمى بحمد محمد بن محمد الغزالي إلى قطب المقام شيخ عبد القادر الجيلاني إلى قطب الأقوال شيخ محمد بن عبد الكريم السقن البدني إلى قطب الأحوال أبي يزيد البستامي إلى قطب البلاد شيخ محمد أشرف الأنبياء البنجاري وشيخ محمد زيد بن عبد الغني وأصولهم وفروعهم إلى المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى إلى البقي مقدم محمد بن علي بعلوي إلى الحاج عمر بن عبد الرحمن الأعطس وأصولهم وفروعهم إلى مؤلف هذا الكتاب أن الله يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرامتهم بالدين والدنيا والآخرة بسر النبي وآل النبي وبسر أسرار سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billah wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Puji syukur alhamdulillah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang mulia di malam hari yang penuh mubarakah ini pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, pertolongan inayah, sehingga kita sama-sama kembali dapat berkumpul, bertemu muka dan sekaligus bersilaturahmi, yang mana tadinya kita sudah sama-sama mendengarkan lantunan pujian salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang berhadir di tempat ini pada malam hari ini kelak di akhirat semuanya mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau dulu, sekarang sampai hari yang akan datang. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama kita muliakan dan kita hormati para habaib, para anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para alim ulama, guru-guru agama, para pewaris ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus guru kita, orang tua kita, Guru Ahmad Yani, dan guru-guru yang lainnya yang mudah-mudahan kita selalu doakan beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah. Mudah-mudahan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka selalu dipelihara dan dijaga oleh Allah di dunia sampai di akhirat nantinya. Amin. Ya
Mari kita lanjutkan pengajian kita dan kita masih membicarakan hadis yang kedua di dalam kitab Al-Hadisul Arba'in. Dari antara hadis yang kedua ini ada seseorang bertanya, sudah kita membahas tentang apa itu Islam dan sekarang kita melanjutkan pertanyaan apa itu iman. Lalu itu dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iman itu ujar Nabi adalah beriman dan percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhirat. Nah, jadi wajib kita beriman dan diantara 6 rukun iman adalah berimannya dengan hari akhir. Termasuk kita harus beriman dan percaya dengan yang namanya surga dan neraka. Jadi wajib kita beriman dan wajib kita tahu bahwasanya surga dan neraka itu ada. Yang jadi pertanyaan, surga dan neraka itu kekal apa tidak? Dikala kita mengatakan surga itu kekal, maka Allah pun bersifat baqa, yaitu kekal. Dikala pian memandangkan kada kekal, apa tujuan kita kelak di akhirat? Ini pun membingungkan juga. Jadi udah orang kampung, surga itu kekal lah dulu. Pian pada akan kekal, kedua nang kekal, ya kan? Allah kekal, surga pun kekal. Biar pada akan kada kekal, apa tujuan kita kelak di akhirat kita? Nah, itulah pertanyaan yang membingungkan dan kada perlu dijawab. Ya kan? Haruslah yang dijalankan itu. Nah, wajib kita beriman, wajib kita percaya bahwasanya surga itu ada. Kalau kita tahu dan beriman surga itu ada dan penuh dengan kenikmatan, maka carilah jalan kaya caranya supaya kita mudah untuk masuk ke dalam surga tersebut. Nabi bersabda, ujar Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu tariqan ila jannah. Siapa yang hidupnya di dunia sibuk berjalan ke sana kemari mencari ilmu, siang malam dan setiap malam mencari majelis ilmu, kelak di akhirat ujar Nabi, Allah mudahkan jalannya menuju surga. Nah, jadi biar duduk di malam hari ini adalah satu tanda bahwasanya mudah-mudahan kelak di akhirat jalan biar menuju surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuntut ilmu itu kada ampihan sampai mati lagi. Karena di dalam kitab Asrarus Shalah min asbabi husnil khitam talabul ilmi. Di antara sebab yang bisa menyebabkan kita mati husnul khotimah adalah menuntut ilmu ya. Jadi ujar ulama, salah satu sebab yang bisa menyebabkan orang tersebut matinya dalam keadaan husnul khotimah adalah talabul ilmi, tuntutlah ilmu. Mati husnul khotimah itu Pak, di antara tandanya ya kan, Allah perlihatkan 8 pintu surga kesan orang itu. Jadi sebelum rohnya dicabut oleh Israel, 8 pintu surga itu Allah lihatkan dulu lewatinya. Jadi model ujar Allah, ini wadah hitam genana, ini tempat hitam, ini bidadarinya, ini makanannya. Lalu orang tersebut pun mudah dicabut rohnya oleh malaikat Israel dan kada terasa sakit. Tetapi dikala kita mati dalam keadaan su'ul khotimah, bukan 8 surga yang dilihatkan, akan tetapi 7 pintu neraka yang dilihatkan. Nauzubillah. Nah, inilah ujar Allah, wadah hijab. Nah, ini siksaan hijab, ini kena ditombak, ini kena dibakar, sehingga orang tersebut pun ya kan, dikala Israel hendak mencabut, jelas ini ada hakun karena wadahnya sakit.
Lalu disitulah ujar, di dalam kitab disebutkan orang tersebutlah yang akan merasakan ujar Nabi, sakaratul maut ini jauh lebih sakit ketimbang kambing dikulit dihidup-hidup. Kambing terbaik dikulit dihidup-hidup, kita melihat ngeri, apa yang merasakannya. Dulu pernah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam pernah didatangi seseorang, ujar orang itu, "Hai Nabi Isa, kalau engkau benar Nabiullah, maka perlihatkanlah kepadaku apa mukjizat ikam." Lalu ujar Nabi Isa, "Ikam hendak apa?" Lalu ujar orang itu, "Hidupkan kembali anak Nabi Nuh yang bernama Sam." Kalau ikam bujur-bujur Nabi, hidupkan kembali anak Nabi Nuh yang bernama Sam. Ujar Nabi Isa, "Mana makamnya, mana kuburnya?" Itu kuburnya. Lalu sembahyanglah 2 rakaat Nabi Isa, kadalawas berdoa Nabi Isa, dan terbukalah kubur si Sam anak Nabi Nuh tadi. Bangkitlah Sam anak Nabi Nuh tadi dengan rambut yang putih. Bayangkan dia, dari Nabi Nuh ke Nabi Isa itu jaraknya jauh. Nabi Nuh itu nabi yang ketiga antara 25 nabi dan rasul. Sedangkan Nabi Isa 24, kan jauh jaraknya nih, puluhan ribu jaraknya. Allah kawal membangkitkan orang yang sudah mati. Lalu bangkitlah Sam tersebut. Lalu ujar Nabi Nuh, "Sam, apa kabar kamu?" Ujar Sam tadi, "Wahai Nabi Nuh, awak kuliah asa sakit masih." Ujar bahasa kita Banjar itu mulai singkal masih awak. Ujar Nabi Nuh, "Ikam disiksa dalam kubur kada? Ikam diajabkah di kubur kada? Lalu apa nang boleh ikam tu singkal awak ikam?" Ujar sang Nabi anak Nabi Nuh, "Ini bekas puluhan ribu tahun yang telah lewat, aku dicabut roh oleh malaikat Israel. Puluhan ribu dicabut rohnya, terasa sakit masih puluhan ribu. Singkal masih awak. Nang kayak pas sakitnya orang nama mati. Ini puluhan ribu kayak masih terasa singkalnya." Jadi oleh karena itu jangan main-main dengan kematian. Carilah kematian nang nyaman. Ujar ulama, tolabul ilmu, tuntut ilmu ujar ulama. Hanya almarhum Abu Sekumpul Masani ujar sedikit, apapun dia kita menamai pegawai kah, pejabat kah, pedagang kah, nelayan kah, jangan kada turun ke majelis ilmu seminggu sekali di sini. Karena ternyata itu yang bisa menyebabkan kita mati husnul khotimah. Itu harapan kita. Sakit dan puluhan ribu singkalnya aja. Ya kan, belum setelah mau urut pasir di pesantren itu yang semingguan itu singkalnya aja. Semingguan itu ya ternyata sakit lagi sama puluhan ribu. Ujar Sam masih sakit awaknya. Bukan disiksa, ada ya, anak Nabi ini ada nang kada baik, ada nang baik, nang kada baik, ya kan ada nang baik ya Sam, ya kan bukan disiksa. Ujar Sam, akan tetapi bekas rohku dicabut oleh Israel. Jadi bersyukurlah yang hadir pada malam hari ini dan berdoalah mudah-mudahan selalu istiqomah. Nah jadi itulah surga. Nah jadi carilah jalan menuju surga, jalan yang mudah, yaitu menuntut ilmu. Wa tu'mina bil qadri wa khairihi wa syarrihi, dan berimanlah yang keenam, dan percayalah dengan takdir baik dan buruk. Wajib kita percaya dan wajib kita beriman ketentuan dan takdir kita ini, maupun baik ataupun buruknya, itu semuanya pada hakikatnya dari Allah. Burukkah kita, ada burukkah, itu semuanya dari Allah. Baikkah, burukkah, sakitkah, nyaman, semuanya dari Allah. Cuman ini jangan pian jadikan dalil dikala pian berbuat dosa lalu pian sangkarakan kepada Allah. Kenapa pian cil kada sembahyang? Allah nangka ini menakdirkan sudah. Kenapa cil pian kada puasa? Inilah Tuhan sudah mentakdirkan. Tunggu memang pada hakikatnya Allah yang mentakdirkannya. Mungkin pada hakikatnya Allah yang menentukannya. Tetapi ingat, ya kan, dikala Allah berfirman, ma asabaka min hasanatin faminallah,
apabila sesuatu yang menimpa kepada engkau segala kebaikan apapun itu, sandarkanlah kepada Allah. Biar kenapa kau sembahyang mah Allah menolongi. Biar kau duduk di majelis ilmu, Tuhan menolongi. Biar kau puasa, Allah menolongi. Kan itu adabnya. Ya kan? Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Jika sesuatu yang kada baik menimpa pian, sandarkanlah kepada nafsu kita. Karena bagian kada sembahyang, ya nafsu ini koler banget. Karena bagian kada puasa, ya aku ini pengoler banget. Itu adabnya, tetapi hakikatnya semuanya dari Allah. Jadi takdir dan qada dan takdir itu memang berbeda. Adapun takdir itu sudah tulisan di Lauhil Mahfuz, lalu turunlah ke permukaan bumi, itu namanya disebut dengan qada. Makanya qada dan qadar itu berbeda. Nah, qadar di Lauhil Mahfuz itu awak yang berubah dengan memperbanyak doa. Ubahlah takdir, ujar Nabi, dengan berdoa. Jadi jangan berputus asa pian hidup miskin dan jangan pian sombong hidup sugih, karena perubahan di Lauhil Mahfuz itu bisa berubah. Ya kan? Dan jangan berputus asa di kala maksiat dan dosa pian banyak, teruslah minta ampun kepada Allah, insya Allah Allah akan mengampuni. Ya kan? Apalagi pian membaca maulid tadi, pian baca sholawat, apalagi di bulan Sa'ban. Ya kan, bulan Sa'ban ini Pak, bulan salawat. Yang ujar Nabi, inna Rajab syahrullah wa Sa'ban syahri wa Ramadan syahruhum. Rajab ini ujar Nabi bulan Allah, Sa'ban bulanku, Ramadan bulan umatku. Seakan-akan ujar ulama, Rajab, Sa'ban, Ramadan. Kada bakalan kawa seorang hamba sampai kepada Allah kalau kada melewati bulan Sa'ban, kalau kada melewati Sayyidina Muhammad. Kada kawa orang ini sampai langsung kepada Tuhan tanpa melewati Nabi Muhammad. La yasilal abdu ilal jalil bitarkid dalil. La mustahil sampai seorang hamba kepada zat Allah tanpa melewati Nabi Muhammad. Ada kabar orang nak ma'rifat tanpa ada syariat. Ya kan? Nah itulah Nabi kita Muhammad. Nah jadi dengan dia membaca sholawat tadi, ya kan? Yakinlah di sini Allah hujangi rahmat pada malam hari ini. Maka ujar Imam Busiri, wan nafsu la taqnati min zallatin azumat innal kaba'ira bil kufrani kallaman. Hai nafsu, ujar Imam Busiri, janganlah engkau berkecil hati, janganlah engkau berputus asa dengan banyaknya dosa, dengan besarnya maksiat. Sesungguhnya dosa yang besar, maksiat yang banyak, dikala bertemu dengan rahmat dan ampunan Allah, al-lamami seperti debu-debu yang berteguran. Jadi pian datang ke sini dengan membawa dosa sebelum, insya Allah pian diulik, yakinlah dosa pian hadis diampuni oleh Allah. Rahmat selawat pian baca pada malam hari. Jadi takdir itu bisa dirubahkan. Dulu malah ada seorang ulama luar biasa. Jangankan sidik ini diisi murid. Murid sidik ini saking hebatnya. Murid beliau ini, di antara banyak yang murid ada satu murid yang istimewa. Keistimewaan murid ini kawan melihat takdir orang didahi ini. Ini misalnya Amang ini tulisannya surga, maka sini itu dasar surga, tulisan di Lauhil Mahfuz. Si Fulan ini tulisannya neraka, ini tulisannya surga. Nang murid tadi tahu sudah. Ini nasaidun, ini nasaqiyun, ini beruntung, ini rugi. Tahu si murid itu. Saking hebatnya ujar bahasa kita asap di dahi itu bertulisan pada surga neraka surga. Lalu pada suatu ketika 6 murid ini belajar lawan guru, ternyata di dahi gurunya ini bertulisan neraka, di dahi gurunya ini bertulisan celaka. Artinya gurunya ini di Lauhil Mahfuz tulisannya ahli neraka. Itu ini bingung dia. Habis hari itu kulit pinjam ke rumah 2 bulan ada turun lagi yang sekolah. Satu hendak mengaji ketika orang neraka mengelajari. Kadang mengaji yang disampaikan sendiri
ilmu nang kawa menambah lawan aku. Bingung 2 bulan berpikir di rumah kada kawa turun-turun. Hendak turun ketika belajar lawan orang neraka. Hendak kada turun nang disampaikan si Dini kada pernah kudengar. Artinya ilmu si Dini ini langka. Nah lalu sang guru tadi bertakun lawan orang lain, mana si Fulan bin Fulan. Lawasnya yang ada turun garing kan, kada tahu turuan. Kemana ini ada di rumah. Lalu esoknya guru tadi datang. Ujar guru tadi, muridku tinggi dulu. Kenapa kamu 2 bulan sudah kada turun-turun lagi sekolah, kada turun-turun lagi mengaji? Ujar nang murid tadi, karena bapak guru ulun badalai ada Allah. Oh kada aja guru, pasti kami rajin biasanya sekolah. Timbul yang kada turun pasti ada nang terjadi sesuatu. Takut akan dia guru. Kada guru kada nyaman lalu menyambat. Sambat dia gurunya. Lalu ujar nang murid tadi, maaf dulu lah. Di waktu hari terakhir ulun belajar, ulun melihat di dahi pian itu tulisan neraka. Sedangkan ulun yakin apabila ulun lihat ini pasti itu takdir di Lauhul Mahfuz. Jadi ulun melihat pian ini ahli neraka, lalu bingung ulun. Ulun hendak belajar lawan pian-pian ahli neraka, sedangkan yang pian sampaikan itu ilmu yang menambahi kesan ulun. Tertawa itu gurunya mendatang. Tertawa itu gurunya mendatang. Ujar nang guru, murid itu. 40 tahun yang telah lewat aku sudah tahu takdir uni neraka. 40 tahun yang telah lewat aku sudah tahu di Lauhul Mahfuz bahwasanya aku ini ahli neraka. Tapi aku tidak peduli di sini. Aku tidak peduli tulisan dan nasib uni neraka. Nang aku aku utamakan aku beribadat, sembahyang, mengaji, menuntut ilmu. Sembahyang, mengaji, berpikir dengan mudawi. Urusan neraka lawan surga itu urusan Tuhan. 40 tahun yang lalu aku sudah tahu kan hanya dia. Aku nang ampun diri ini 40 tahun sudah, cuma aku ada mengharui nang aku gawe ibadat lawan Tuhan selesai. Tuntung muliklah guru tadi, yang esoknya mengaji guru tadi. Nah pas mengaji itu ternyata di dahi guru tadi berubah ahli surga pula. Nah artinya apa? Artinya orang yang sudah jelas ditakdirkan orang neraka, tetapi ini ada peduli yang penting beribadat. Allah bisa mengubahnya. Banyak tidak yang berdoa, ya kan? Doa silahul mu'min, doa ini senjata orang yang beriman. Jadi rubahlah takdir itu dengan doa. Ya apa aja nih? Atau di dahi-dahi kita ada dalam kelihatan apa-apa hilang. Jangan putus asa kita. Apalagi ini kita hari ke-9. Ada lawas malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu Pak jangan kenal. Biar aja orang manakan bid'ah urusan orang yang penting kita malam nisfu Sya'ban beribadah. Ujar Nabi, man ahyal layaliyal khamsa wajabat lahul jannah. Siapa yang beribadat di 5 malam jannah, maka orang tersebut berhak Allah masukkan ke dalam surga. Orang tersebut Allah masukkan ke dalam surga dengan memuliakan dan beribadah di 5 malam. Antara 5 malam ini ujar Nabi, Lailatul Nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Nah, malam Senin ya kan beribadat di malam itu Allah bukakan luas pintu surga kesepian. Gasan orang yang beribadat di malam nisfu Sya'ban. Dulu di zaman Nabi Isa Pak, Nabi Isa suatu melihat ada sebuah batu di atas gunung. Di dalam kitab An-Nawadir itu dikisahkan batu itu asad lubayat dan minal laban, lebih putih daripada susu. Nah jadi di dalam kitab An-Nawadir batu tadi lebih putih ketimbang susu. Lalu ujar Allah, hai Isa, hendakkah engkau melihat apa isi di dalam batu itu? Ujar Nabi Isa, bala ya Rabb, ingin ya Allah, belum hendak melihat. Lalu dibuka oleh Allah di dalam batu itu, ternyata di dalam batu itu ada orang yang tua, wa baina ainihi inabun, di antara 2 matanya ini ada sebiji anggur. Sini lagi sujud, lagi ruku orang tua tadi. Lalu tuntung sembah yang ditunggu Nabi Isa selesai, ditakuni oleh Nabi Isa. Hai orang yang tua, apa yang pian gawi di dalam batu ini? Ujar orang tua tadi, aku malam sembahyang, siang puasa.
Malam sembahyang, siang puasa. Ujar Nabi Isa berapa tahun sudah pian di sini? Ujar orang tua tadi 400 tahun sudah di dalam batu. Artinya 400 tahun di dalam batu sembahyang puasa, sembahyang puasa. Ya kan? Lalu ujar Nabi Isa kayak pian makan dan minum. Ujar orang tua tadi, Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Apabila aku lapar, Allah datangkan makanan. Apabila aku haus, Allah datangkan minuman. Lalu disitulah Nabi Isa munajat. Ujar Nabi Isa, ya Allah, berilah aku bacaan. Adakah bacaan dan amalan yang sekira aku baca dan amalkan pahalanya lebih dari orang Tuhan yang beribadat 400 tahun dalam batu? Lalu dijawab oleh Allah, hei Nabi Isa, kalau dasar ikam terdedak, tetapi dasar umat Nabi Muhammad ada. Siapa daripada umat Nabi Muhammad beribadah di malam nisfu Sa'ban dan puasa esok harinya, maka lebih baik ketimbang beribadah 400 tahun di dalam batu. Nah, jadi tunggu-tunggulah, berniatlah, pasanglah niat yang baik sebelum biar berada di malam nisfu Sa'ban. Sayang kali ini yang disebut umur beberkat, ya kan, beberkat umur ini. Artinya umur kita pendek tetapi melebihi dari umat-umat Nabi yang dahulu. Nah, inilah malam nisfu Sa'ban. Jangan pian sia-siakan, jangan pian lewatkan istilah ibadah dengan sebaik-baiknya. Siapa tahu ibadat kita di situ diterima oleh Allah, doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun kada membicarakan tentang puasa pada jadi memang waktunya ada sempat ya. Membahas masalah puasa itu bisa 2-3 minggu. Ya kan, ada kalau kita langsung itu mungkin ada guru-guru yang lain di bidangnya macam-macam. Jadi ulun mengutamakan ya kan bagaimana kelebihan orang yang menuntut ilmu. Janganlah pian tinggalkan majlis-majlis yang seperti ini. Siapapun yang menyampaikannya, guru siapapun yang memberikan arahannya, duduklah pian di sini karena inilah tempat kita untuk mati dalam keadaan husnul. Ini yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada manfaatnya, paham mengerti dapat kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, diluaskan rezeki yang halal. Segala aib dan kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan